Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan yang kelima dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sambil mengingat kembali, sudah apa saja ya yang kita pelajari sebelumnya? Ya, pertama ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang kedua, ada ide pokok. Yang ketiga, ada kalimat tanya. Dan yang keempat, ada informasi tersurat dan tersirat. Nah, itu semua yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki materi yang baru. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis paragraf. Ada apa saja jenis-jenis paragraf yang akan kita bahas? Oleh karena itu, mari kita saksikan video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang kelima pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan. Ada apa saja ya jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan? Yuk kita simak bersama. Berdasarkan tujuannya, jenis paragraf dapat dibedakan menjadi 5. Apa saja ya? Jenis-jenis paragraf yang akan kita bahas ada 5. Jika disingkat, akan menjadi kata depan. Nah, teman-teman ingat ya, jenis paragrafnya ada 5, jika disingkat jadi depan. D, E, P, A, N. D untuk paragraf deskripsi, E untuk paragraf eksposisi, P untuk paragraf persuasi, A untuk paragraf argumentasi, dan N untuk paragraf narasi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan jenis-jenis paragraf tersebut. Baik, yang pertama ada paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Nah, paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan suatu objek secara terperinci dengan melibatkan panca indera pembaca, sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan tersebut. Nah, maksudnya di sini berarti paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek digambarkan menggunakan kata-kata. Ciri-cirinya ada apa saja? Pertama, objek yang dideskripsikan bisa berupa orang, benda, ataupun tempat. Ciri-ciri yang berikutnya, penggambaran objek dengan melibatkan panca indera seperti ciri-ciri, bentuk, rasa, warna, suara, dan lainnya. Nah, di sini maksudnya jika ada sebuah objek, satu benda misalnya, dikatakan paragraf deskripsi jika dia menjelaskan ciri-cirinya, contohnya misalnya dengan detail, atau menjelaskan bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana. Nah, jika paragraf itu mengandung penggambaran seperti ini, maka ini disebut dengan paragraf deskripsi. Agar lebih mudah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini dia contoh dari paragraf deskripsi. Meja yang dibelikan Bapak untuk Anto sebagai hadiah kenaikan kelas sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu memiliki tinggi 80 cm, lebar 40 cm, dan panjangnya 2 meter. Meja ini mempunyai 2 lemari di sebelah kiri dan kanan.
Dengan adanya penyangga kaki membuat meja ini nyaman digunakan untuk belajar. Nah, kita lihat mengapa paragraf ini disebut dengan paragraf deskripsi. Pertama, di sini lihat yang digarisbawahi terbuat dari kayu. Berarti dia menjelaskan ciri-ciri dari si meja. Mejanya terbuat dari kayu. Lalu memiliki tinggi 80 cm, lebar 40 cm, dan panjang 2 meter. Nah, penjabaran menggunakan kata-kata ini seolah-olah menggambarkan mejanya seperti apa. Nah, para pembaca pasti akan memikirkan dan membayangkan seolah-olah pembaca itu bisa melihat, oh iya, mejanya terbuat dari kayu, berarti seperti ini. Tingginya 80, lebarnya 40 cm, panjangnya 2 meter. Oh, berarti seperti ini ya. Jadi tergambarkan oleh si pembaca. Nah, itu yang dimaksud dengan menggambarkan atau mendeskripsikan. Selanjutnya, meja ini mempunyai 2 lemari di sebelah kiri dan kanan. Nah, itu juga salah satu penggambaran. Jadi pembacanya bisa tahu, oh iya, di sebelah kiri dan kanannya ada lemari. Oh, berarti kemungkinan mejanya bentuknya seperti ini ya. Nah, itu yang ada dalam pikiran pembacanya. Nah, karena dijelaskan secara rinci, digambarkan dibuat dari apa, tinggi berapa, panjang berapa, di sampingnya ada apa. Nah, ini berarti dia sedang menggambarkan supaya pembacanya bisa merasakan atau bisa seakan-akan melihat benda tersebut. Nah, ini disebut dengan paragraf deskripsi. Nah, bagaimana teman-teman? Insya Allah sampai di sini mudah dipahami ya. Nah, jika sudah dipahami, kita akan masuk ke dalam paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua adalah paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Nah, paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan suatu hal berdasarkan fakta, tetapi tidak bersifat mempengaruhi. Nah, dia tidak mempengaruhi ya, dan isinya fakta. Paragraf ini berisikan informasi berupa pengetahuan atau berita yang dapat memperluas wawasan pembaca. Nah, lihat nih, yang diberi warna berbeda ini adalah kata kuncinya. Berarti paragraf eksposisi isinya berisikan fakta, tidak bersifat mempengaruhi, berupa pengetahuan atau berita. Jadi kalau ada bacaan yang isinya pengetahuan atau berita yang bisa menambah wawasan pembaca, maka kemungkinan besar itu adalah paragraf eksposisi. Nah, untuk lebih mudah lagi, ada beberapa ciri-ciri paragraf eksposisi. Yang pertama, bersifat ilmiah atau non-fiksi. Nah, bersifat ilmiah. Jadi karena dia pengetahuan, makanya dia bersifat ilmiah. Biasanya terdapat kata adalah. Walaupun ini tidak semua eksposisi ada kata adalah di dalamnya. Jadi, walaupun mungkin nanti kalian menemukan paragraf yang tidak ada kata adalah, namun berisikan pengetahuan, berisikan fakta atau berita, nah itu masih termasuk eksposisi ya. Yang ketiga, biasanya menyertakan bukti berupa data seperti contoh, tabel, dan grafik. Ini juga tidak selalu, hanya ada pada beberapa. Agar mudah membayangkan dan memahami, Ibu akan berikan satu contoh untuk paragraf eksposisi. Nah, ini dia contoh paragraf eksposisi. Susu adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Hal ini dikarenakan susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat berguna. Kandungan paling banyak di dalam susu adalah kalsium. Zat inilah yang akan membuat tubuh dan tulang kita menjadi kuat. Bahkan, susu juga bisa membantu pertumbuhan tulang agar menjadi lebih tinggi. Selain kalsium, susu juga memiliki kandungan protein. Zat ini sangat dibutuhkan tubuh untuk membangun sel-sel di dalam tubuh. Terlebih lagi, susu juga memiliki lemak. Lemak inilah yang akan digunakan sebagai sumber energi di dalam tubuh.
Ya, ini adalah contoh dari paragraf eksposisi. Nah, ciri-cirinya ada apa saja? Jika dilihat dari petunjuk sebelumnya, nah, ada kata adalah dalam paragraf ini. Yang berikutnya, dari paragraf ini kita juga dapat mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Di sini kita diberikan pengetahuan bahwa susu itu bermanfaat karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Tidak hanya ini ya, masih ada beberapa pengetahuannya namun tidak digarisbawahi. Seperti kita mendapatkan pengetahuan lagi bahwa kandungan yang paling banyak di dalam susu adalah kalsium. Nah, kalsium ini membuat tubuh dan tulang kita menjadi kuat. Nah, ini juga pengetahuan yang kita peroleh. Selain itu ada juga bahwa susu membantu pertumbuhan tulang agar menjadi lebih tinggi. Nah, isi yang ada di dalam bacaan ini semuanya adalah pengetahuan yang menambah wawasan para pembaca. Jika itu berisi pengetahuan, fakta, maka ini termasuk ke dalam paragraf eksposisi. Selanjutnya, kita akan masuk ke paragraf yang ketiga. Namun sebelumnya, Ibu ingin memastikan kembali bahwa teman-teman sudah paham dengan apa yang disampaikan. Insya Allah kalian paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga, yaitu paragraf persuasi. Apa itu paragraf persuasi? Nah, paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan atau himbauan yang ditunjukkan kepada para pembacanya. Nah, ingat ciri-cirinya. Yang diwarnai berbeda, berisi ajakan atau himbauan. Berarti paragraf ini bersifat mengajak atau menghimbau para pembacanya. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri dari paragraf ini adalah menggunakan kata ajakan. Misalnya, kata ayo, mari, marilah, laksanakanlah, atau kata lain yang diikuti partikel lah. Contoh, siramlah, buanglah, ambillah. Nah, itu semua ajakan. Nah, jika ada kata-kata seperti itu, maka paragraf yang kalian baca adalah paragraf persuasi karena berisikan kata-kata ajakan. Kita lihat contohnya agar lebih memahami. Nah, ini contoh dari paragraf persuasi. Sampah yang menumpuk adalah sesuatu yang menjijikkan. Tumpukan sampah ini bahkan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit. Banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan dari sampah-sampah yang menumpuk. Di antaranya diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, marilah bersama-sama membersihkan sampah yang berserakan agar tidak menumpuk sehingga kita semua bisa terbebas dari bahaya sampah yang ditimbulkan. Nah, ada yang tahu kenapa ini paragraf persuasi? Di mana letak ciri-cirinya yang menunjukkan bahwa dia adalah paragraf persuasi? Ya, dari kata marilah. Marilah itu berarti mengajak. Nah, hebat. Berarti ini terbukti sebagai paragraf persuasi. Insya Allah sampai di sini kalian bisa memahami dengan baik. Nah, untuk hari ini materi kita pembahasannya hanya pada 3 jenis paragraf. Untuk 2 jenis paragraf lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian, membawa keberkahan juga untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, teman-teman, bagaimana video pembelajaran yang tadi? Semoga setelah kalian menyaksikannya, kalian bisa memahami materinya dengan baik dan bisa diingat selalu. Setelah ini, silakan teman-teman mengerjakan latihan yang telah diberikan oleh guru kalian dan jangan lupa dikirimkan kepada walas kalian masing-masing. Semangat teman-teman, gue yakin teman-teman pasti bisa.
Selamat mengerjakan tugas. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.